Bismillahirrahmanirrahim, sahabatku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya kasih ilmu mahal nih untuk teman-teman ya. Kenapa saya bilang mahal? Karena tidak semua orang menyampaikan ini. Bahkan di kampus-kampus juga tidak menyampaikan ya. Karena kalau kampus menyampaikan, nanti kampusnya jadi sunyi gitu ya. Bahkan dunia kerja pun tidak menyampaikan. Karena kalau dunia kerja menyampaikan ilmu ini, maka nanti dunia kerja juga bingung cari karyawan. Haha ya. Nah, tapi di sini saya akan sampaikan sebuah informasi mahal untuk Anda ya. Dan Anda harus berterima kasih sama orang yang memberikan video ini kepada Anda. Karena melalui video ini nanti akan terjadi perubahan hidup yang sangat luar biasa dalam hidup Anda 2-4 tahun ke depan. Oke, nah pertama saya akan menjelaskan terjadi perubahan yang namanya zaman ya. Zaman orang tua kita masih muda ya, tahun 90-an, tahun 2000-an ya. Kalau ada anak muda ya, anak muda naik mobil ya. Kalau ada anak muda naik mobil, itu antara dua aja. Kalau enggak dia anak orang kaya atau dia supir. Kenapa? Tahun 90-an, tahun 2000-an, kalau ada anak muda naik mobil itu antara dua aja, anak orang kaya atau supir. Karena tahun 90-an dan tahun 2000-an, peluang untuk menjadi kaya itu tidak ada. Jadi kalau kita sudah terlahir dari keluarga yang biasa, dari keluarga sederhana, maka peluang kita cuma 3. Jadi karyawan, jadi PNS, atau buruh. Kita nggak mungkin memiliki usaha, kita nggak mungkin memiliki yang namanya bisnis. Karena tahun 90-an dan tahun 2000-an, usaha itu cuma dimiliki oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya modal. Ya, peluang kita yang nggak punya modal bagaimana? Cuma jadi karyawan, cuma jadi PNS, cuma jadi buruh. 3 pekerjaan ini tidak bisa buat kaya, cuma bertahan hidup. Ya, saya ingat bapak saya pertama kali kerja itu cuma digaji 50.000 sebulan. Kalau kata bapak saya, gali lubang tutup lubang. Habis gajian bayar hutang, nanti ngutang lagi. Ya, kalau bahasa Banjarmasinnya gali lubang tutup lubang. Jadi tahun 90-an itu ya, pemilik usaha itu harus punya modal. Ya, akhirnya apa? Ya kita yang terlahir dari keluarga yang biasa cuma jadi penonton. Makanya saya bilang kalau ada anak muda naik mobil pada saat itu, ya cuma 2 kemungkinan, anak orang kaya atau supir. Nah, tapi sahabatku, kabar baiknya itu tahun 2000-an dan 90. Sekarang sudah tahun 2025. Nah, ini saya bocorkan nih informasinya. Saya berani garansi kampus atau dunia pekerjaan tidak akan pernah memberikan atau bocoran informasi ini. Kenapa? Karena kalau kampus membocorkan informasi ini, kampus bakalan sunyi. Ya, dunia pekerja akan sunyi, orang akan malas melamar pekerjaan gitu ya. Nah, saya kasih bocor teman-teman ya. Ya. Manusia pada prinsipnya ya, kalau kita bicara dunia, ya ujung-ujungnya duit gitu loh. Pak, saya mau jadi guru Pak, karena guru adalah cita-cita saya. Pret ya. Coba Anda mau nggak jadi guru tanpa digaji? Nggak ada gitu kan. Pak, saya mau jadi mau jualan bakso Pak, karena saya jualan bakso hobi. Pret. Semuanya ujung-ujungnya duit. Anda mau nggak jualan bakso tapi nggak dapat duit? Nggak bakalan mau. Pak, saya mau usaha batu bara Pak, karena batu bara tuh keren. Pret, ujung-ujungnya duit. Pak, saya mau jadi artis Pak, karena artis adalah hobi saya, cita-cita saya. Pret, ujung-ujungnya duit. Ya, Anda mau nggak jadi artis tanpa dibayar? Nggak mungkin mau, walaupun cita-cita Anda. Beda kalau bicara olahraga, ya mungkin hobi main bola, badminton, ya kan? Tapi kalau jadi tukang bakso, penjual nasi goreng, tukang urut, jadi guru, jadi satpol PP, jadi camat, itu semuanya ujung-ujungnya duit. Nah, teman-teman ya, saya kasih bocoran pertama itu dulu ya. Jadi Anda jangan terlalu alergi dengan duit ya. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda bagaimana menciptakan duit itu? Ya. Bagaimana cara Anda menciptakan duit ini? Ya, sekarang saya akan kasih bocor ilmu mahal nih teman-teman ya. Anda harus berterima kasih sama orang yang memberikan video ini kepada Anda. Cara kita menghasilkan duit ya, itu ada 2 ya. Cara kita menghasilkan duit itu ada 2. Apakah kita menghasilkan dari tenaga kita atau dari aset kita? Nah, saya kasih yang pertama. Orang yang menghasilkan duit dari hasil tenaganya dia. Polanya seperti ini.
Dia kerja dari pagi sampai sore, dari muda sampai tua, ya, dari Senin sampai Sabtu untuk mendapatkan yang namanya duit. Dari duit dia bisa beli rumah, yang mewujudkan impian lah atau hidup ya. Dia bisa beli makan, bayar listrik, bayar sekolah anak ya, beli mobil, berangkat umroh, berangkat haji. Ini dilakukan oleh 90% orang di dunia. Bapak saya PNS, konsepnya yang pertama ini. Bapak saya kerja dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat sebagai PNS untuk mendapatkan duit. Dari duit bapak saya bisa menyekolahkan saya, bisa beli rumah, bisa beli motor dan sebagainya. Nah, kalau konsepnya seperti ini teman-teman, memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau kita tidak bekerja, entah faktor kita sakit, entah faktor kita malas, entah faktor kita di PHK, entah faktor perusahaan kita tutup atau apa, maka ini bahaya banget. Kenapa saya bilang bahaya banget? Karena kalau dia tidak kerja, maka otomatis duitnya juga akan hilang. Karena duit datang dari hasil kerja. Gitu teman-teman, ya. Duit datang dari hasil kerja. Kalau nggak kerja, nggak dapat duit. Kalau nggak dapat duit, bagaimana bisa bayar sekolah anak? Bagaimana bisa beli rumah? Bagaimana jalan-jalan ke luar negeri? Ya otomatis semuanya jadi tanda tanya. Jadi bingung bagaimana cara mewujudkannya. Nah, apakah Anda mau seperti ini? Ya, silakan. Kalau Anda mau masuk ke dunia seperti ini, silakan. Siapa sih orang-orang seperti ini? PNS, karyawan, buruh, tukang ojek, habis itu artis, pengacara. Mereka kalau nggak kerja, mereka nggak dapat duit yang saya sebutkan tadi. Nah, Anda mau nggak saya kasih bocoran bagaimana Anda bisa dapat duit, tapi Anda bisa tidur di rumah aja, main PS saja, main biliar, habis itu mancing, main badminton, main futsal, main mini soccer, Anda jalan-jalan ke luar negeri, duitnya tetap datang terus. Mau nggak saya kasih bocoran nih ilmunya? Nah, ini saya kasih bocoran nih. Ternyata di dunia ini ada 10% orang yang bisa menghasilkan duit tanpa dia kerja. Buset, saya juga baru tahu gitu ya. Nah, ini saya kasih bayangan lagi nih teman-teman. Ini ilmu ini nggak pernah diberikan di kampus ya. Karena kalau kampus memberikan ini, saya yakin orang akan sudah malas jadi pelajar, jadi mahasiswa ya. Ya memang fakta lah ya, mahasiswa itu kan rata-rata kuliah itu kan cuma mengharap ijazah. 10 dari mahasiswa 9,5% ya, 95% ya. Jadi 9 manusia setengah ya. Itu kuliahnya cuma pengen cari ijazah ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tapi kalau melihat video ini sampai habis, saya sangat yakin sudah nggak semangat lagi jadi mahasiswa atau apa ya. Nih teman-teman, 90% orang melakukan pola seperti ini. Kerja, duit, dapat impian. Kalau nggak kerja, nggak dapat duit ya. Nah, tapi kejamnya dunia. Oh, ayo kejamnya dunia ya. Tapi memang fakta, itulah dunia ya. Ada 10% orang yang tidak kerja tapi dapat duit, teman-teman. Enak nggak teman-teman? Dia tidur di rumah, dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit gitu loh. Nah, ternyata apa? Setelah saya pelajarin bagaimana orang-orang di luar sana, mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa kemana-mana, bisa tidur, bisa nonton bola, bisa main futsal, bisa apa-apa, tapi kok berduit aja. Ternyata setelah saya selidiki, mereka punya yang namanya aset. Teman-teman, dari aset inilah mereka menghasilkan yang namanya duit. Ya, dari duit inilah mereka bisa hidup dan mewujudkan yang namanya impian. Bisa beli mobil, bisa jalan ke luar negeri, bisa bayar sekolah, bisa bayar listrik, dan sebagainya. Apakah mereka kerja? Tidak. Nggak ada. Mereka cuma tidur aja. Gitu ya. Siapa mereka? Ya, saya akan bahas ini teman-teman. Jadi kalau Anda pengen masuk ke golongan yang 10% ini, berarti tugas Anda harus punya aset. Ya, tugas Anda harus punya aset. Ya, kalau Anda nggak punya aset, maka siap-siap sampai tua kerja, ya, sampai uban-ubanan tetap kerja aja terus ya sampai bosan lihat meja kantor gitu ya. Nah, kalau Anda punya aset, Anda bisa nggak kerja pun tetap dapat duit. Nikmat nggak teman-teman? Kerjanya cuma ibadah, ya, jalan-jalan, tidur, nonton, ya, olahraga, nyalurkan hobi dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda pengen masuk ke zona yang 10% ini, berarti Anda harus punya yang namanya aset teman-teman. Bukan asep ya, aset.
ya. Nih, saya tulis nih benar-benar ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti tulisan saya ya. Aset. Nah, jadi kuncinya Anda dan teman-teman harus punya yang namanya aset. Nah, bagaimana cara memiliki aset? Nah, ini kabar buruknya nih teman-teman. Suka nggak suka, mau nggak mau saya harus jelaskan. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Zaman sudah berubah, nanti saya kasih solusinya bagaimana Anda punya aset ya. Nah, bagaimana cara Anda punya aset? Nih, modal. Itulah kabar buruknya teman-teman. Nggak bisa Anda modal ganteng, nggak bisa Anda modal cantik. Ya kalau cantik bolehlah perempuan ya kan, modal cantik mungkin dapat aset dari suami atau dari om-om ya kan, atau dari buaya-buaya yang di luaran sana ya kan. Tapi kalau kita cowok susah ya, modal ganteng dapat aset tuh, mendapat modal tuh susah. Jadi kabar buruknya teman-teman ya, membangun aset, punya aset ya, itu butuh modal, dan modalnya tidak sedikit ya, antara 2 sampai tidak terbatas ya. Dia minimal Anda harus punya uang 2M lah. Ya, Anda punya uang 2 miliar, insya Allah Anda bisa bangun aset. Supaya dream Anda, target Anda, goal Anda, tidak kerja pun tetap dapat duit gitu ya. Anda harus punya uang minimal 2 miliar. Ya. Apa uang 2 miliar? Ya bangun aset. Untuk bangun yang namanya aset ya. Dan aset apa tuh aset Mas Ari? Ya, ini saya akan jelaskan nih teman-teman ya. Aset itu banyak kriterianya ya. Contoh nih, Anda bangun perusahaan PT atau CP ya, Anda jadi bos, Anda jadi pemiliknya, ya Anda tidur aja di rumah, yang kerja karyawan Anda, manajer Anda, kepala cabang ya kan, habis itu admin dan sebagainya. Ya Anda tidur aja di rumah, jalan-jalan ke luar negeri, berangkat umroh, tetap aja dapat duit ya. Nah, atau Anda bangun kos-kosan. Ya, atau Anda beli franchise seperti Indomaret, Alfamart, KFC ya, atau misalnya franchise apalah terserah ya kan, Anda beli ya. Atau Anda beli kebun ya, kebun sawit, kebun karet ya, atau Anda bisa perkebunan kopi atau apalah terserah ya. Itu contoh-contoh aset. Jadi uang 2 miliar ini bisa Anda bangun untuk bangun perusahaan, bisa bangun kos-kosan, bisa beli franchise, bisa bangun kebun dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin yang muncul dalam otak Anda sekarang, dalam pikiran Anda sekarang, pertanyaannya muncul, oh berarti nikmat ya Mas Ari hidup orang yang 10% ini? Iya nikmat. Bagaimana nggak nikmat? Bangun tidur, nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin apa-apa, duitnya datang sendiri, karena kos-kosannya terisi 30 pintu, 1 pintu 2 juta, berarti 30 pintu 60 juta sebulan, siapa yang ngasih ya kan? 60 juta sebulan, hutang nggak ada, rumah sudah cash, mobil sudah cash ya, menangis jadi orang miskin, tetap aja kaya, tetap aja sukses gitu ya, tetap aja hidup gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, yang muncul pasti dalam pikiran Anda, bagaimana cara kita mendapatkan modal? Betul? Ya. Saya sangat yakin orang yang mendengarkan video ini sudah akan malas jadi PNS, sudah akan malas jadi karyawan ya. Ternyata di luaran sana ada orang yang nggak kerja tetap dapat duit ya. Ya, mudah-mudahan Anda jangan mengundurkan diri dulu jadi karyawan ya. Siapkan dulu aset. Kalau sudah ada asetnya, Anda berhenti jadi karyawan nggak apa-apa ya. Atau Anda jangan langsung berhenti jadi mahasiswa ya. Sambil jalan aja dulu. Tapi kalau sudah asetnya terbentuk, Anda mau berhenti pun kuliah nggak jadi masalah. Karena menuntut ilmu tuh nggak mesti harus di kampus ya. Menuntut ilmu tuh banyak cara di luaran sana ya. Ya kalau Anda alasannya kuliah pengen nuntut ilmu, nggak mesti kuliah gitu ya. Tapi kalau misalnya alasan Anda pengen cari ijazah, ya Anda sudah ketinggalan zaman ya. Sekarang dunianya sudah berubah, bukan dunia orang tua kita dulu yang dunianya cuma kerja gitu ya. Nah,